Sebelum kita bahas tentang Perang Vietnam, coba simak cuplikan film yang dibintangi oleh Mel Gibson berikut, yang mengisahkan pertentangan antara pasukan Amerika Serikat dengan Vietnam Utara di lembah perbukitan terpencil di Vietnam. Setelah menyaksikan tayangan film tersebut, coba diskusikan. Yang pertama, apa makna yang dapat ditangkap dari film-film tentang Perang Vietnam? Yang kedua, mengapa Amerika Serikat turut terlibat dalam Perang Vietnam? Yang ketiga, mengapa Vietnam terbagi dua bagian? Perang Vietnam atau Perang Indochina yang kedua terjadi antara tahun 1957 hingga tahun 1975. Perang Vietnam ini juga bisa dikatakan sebagai akibat politik Prancis yang mendirikan negara-negara boneka di kawasan Indochina dalam rangka melawan kekuatan Ho Chi Minh. Perang ini bagian dari perang yang sangat besar, di mana Vietnam Utara atau Republik Demokratik Vietnam didukung oleh Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, sedangkan Vietnam Selatan atau Republik Vietnam didukung oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina. Vietnam menjadi negara jajahan Prancis di abad ke-19. Hal ini terjadi setelah Prancis melakukan beberapa perang kolonial di Indonesia mulai tahun 1840-an. Rakyat Vietnam sangat ingin merdeka dari Prancis, sehingga banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok nasionalis. Pada tahun 1919 terjadi perundingan perjanjian Versailles. Ho Chi Minh meminta agar Vietnam dapat merdeka, namun permintaan tersebut ditolak sehingga Vietnam masih menjadi wilayah jajahan Prancis. Ho Chi Minh mendirikan Liga untuk Kemerdekaan Vietnam, Vietnam Doc Lap Dong Minh atau Viet Minh pada tahun 1941. Viet Minh terdiri dari para nasionalis Vietnam dan kelompok komunis yang mendukung kemerdekaan Vietnam dengan berjuang melawan penjajahan Prancis. Selama Perang Dunia II, Vietnam dikuasai oleh Jepang. Pada akhir Perang Dunia II, Jepang menarik pasukannya pada tahun 1945 setelah kekalahannya dalam Perang Pasifik. Setelah itu, Ho Chi Minh memimpin Viet Minh bergerilya untuk menguasai kota-kota besar di Vietnam. Ho Chi Minh kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam pada tanggal 2 September 1945 dan dia menjabat sebagai presiden pertama di Vietnam. Namun, tidak lama kemudian Prancis berhasil menaklukkan Vietnam Selatan kembali dan mengajak kaum komunis Vietnam untuk berunding. Kemudian Prancis menyerang kota Haiphong di bagian utara Vietnam akibat tidak tercapainya perundingan tersebut. Penyerangan tersebut menewaskan ribuan orang Vietnam. Kemudian Viet Minh menyerang Prancis. Sebagai tanggapan serangan tersebut, serangan dilakukan pada 19 Desember 1945 di kota Hanoi, dan peristiwa ini menandai berawalnya Perang Indochina. Prancis mengalami kekalahan besar di Dien Bien Phu pada tahun 1954 dan memulai adanya perundingan damai. Perundingan Jenewa menghasilkan beberapa keputusan, salah satunya adalah pembagian Vietnam menjadi Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan yang dikuasai oleh Kaisar Bao Dai. Terjadilah perang saudara antara pendukung Ho Chi Minh di Vietnam Utara dan Vietnam Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Akan tetapi, tokoh pergerakan Vietnam Ho Chi Minh tidak menyetujui adanya pemisahan wilayah Vietnam tersebut. Beliau menganggap pembentukan Vietnam Selatan sebagai penghalang tercapainya persatuan seluruh Vietnam.
Apa akibat dari bipolarisasi Vietnam? Terjadilah perang saudara antara pendukung Ho Chi Minh di Vietnam Utara dan Vietnam Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Kaisar Boydai adalah Raja Annam atau Tongkin Annam atau Cochin Cina yang berasal dari dinasti yang sejak lama memerintah Annam. Namun sebagian besar rakyat enggan mengakui Baudai sebagai raja. Walaupun demikian, pemerintahnya didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris pada tanggal 7 Januari 1950. Sementara itu, pihak Rusia dan Republik Rakyat Cina mengakui Republik Demokratik Vietnam pimpinan Ho Chi Minh pada tanggal 31 Januari 1950. Tentara Rakyat Vietnam oleh pasukan Amerika Serikat biasa disebut dengan istilah Viet Cong. Mengapa Vietnam harus dibagi dua? Pembagian Vietnam atas dua wilayah yang mana sebelah utaranya dihuni oleh masyarakat komunis merupakan upaya untuk mencegah perluasan komunisme. Akibat dari pembagian tersebut adalah muncul rasa saling curiga dan tidak aman dari Vietnam Selatan akan kehadiran komunisme di utara, karena secara perlahan pejuang utara masuk dalam teritori wilayah selatan. Dengan alasan inilah akhirnya Amerika Serikat datang mengerahkan pasukannya menuju negara Vietnam. Amerika Serikat mengerahkan 500.000 personel militer terbaiknya. Kondisi ini mengandung kecurigaan dari Vietnam Utara, bukan untuk menjadi damai, tapi justru mempersulit kehidupan masyarakat Utara. Akibatnya, Utara minta bantuan kepada Uni Soviet. Dengan adanya Amerika Serikat dan Rusia, kondisi ini benar-benar menunjukkan bagian dari Perang Dingin. Pada tanggal 29 April 1975, Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, jatuh ke tangan tentara rakyat Vietnam atau Viet Cong. Pasukan Vietnam Utara di bawah pimpinan Jenderal Van Dien Dung, sedangkan Vietnam Selatan di bawah pimpinan Jenderal Nguyen Van Toan. Pasukan Vietnam Utara berhasil mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan. Pada tanggal 30 April 1975, Presiden baru Vietnam Selatan Duong Van Minh menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Viet Cong. Nama kota Saigon kemudian diganti menjadi Ho Chi Minh City sesuai dengan nama Presiden Vietnam Utara. Akhirnya, untuk secara legal menyatakan bahwa perang usai, Amerika Serikat dan Vietnam Utara menandatangani perjanjian damai yang mensyaratkan bahwa Amerika bisa pergi dari wilayah Vietnam. Tak lama kemudian, Amerika memenuhi janji tersebut, dan hasilnya Vietnam Utara bisa dengan bebas dan tanpa tekanan menyebarkan komunisme di wilayah tersebut, hingga semakin meluas ke wilayah Vietnam Selatan. Jatuhnya Saigon menandai evakuasi besar-besaran seluruh warga Amerika Serikat, baik militer maupun sipil di kota tersebut. Tidak hanya itu, puluhan ribu warga Vietnam Selatan yang terkait dengan rezim pemerintahan lama juga berkeinginan kabur dari kota itu. Evakuasi warga ini kemudian memicu digelarnya Operasi Vai Quan Vinh. Perang Vietnam berlangsung selama 10 tahun dan sangat brutal. Perang ini mengakibatkan tewasnya 58.220 tentara Amerika Serikat dan lebih dari 1 juta warga Vietnam.
Selain menjadi kekalahan pertama Amerika Serikat dalam sebuah konflik bersenjata, perang ini juga menjadi perang pertama di mana jurnalis foto nyaris tidak mendapat batasan untuk meliput ke garis depan. Terlepas dari peristiwa tersebut adalah salah satu latar belakang Perang Asia Pasifik. Kejadian tadi membuat masyarakat Asia Tenggara tergerak untuk membuat organisasi perdamaian sendiri yang bertujuan untuk kemakmuran negara-negara di Asia Tenggara. Meskipun begitu, konflik dalam masyarakat sendiri mengenai komunisme masih belum benar-benar berakhir. Konflik-konflik kecil tersebut terus berlanjut sampai dengan 2 tahun lamanya, dan pada sekitar tahun 1975, konflik mengenai Vietnam Utara dan Selatan bisa benar-benar berhenti. Kini, tanggal 30 April menjadi hari libur nasional di Vietnam yang dikenal sebagai hari reunifikasi. Sementara bagi warga Vietnam yang meninggalkan negerinya usai perang memperingati hari jatuhnya Saigon sebagai April Hitam.